Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Tanti Hidayati dari kelas SY 19D1 akan menjelaskan mengenai tujuan dan strategi jangka panjang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen strategi. Tujuan jangka panjang merupakan pernyataan dari hasil yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang pada umumnya adalah 3-5 tahun. Untuk mencapai kemakmuran jangka panjang, para manajer umumnya menetapkan tujuan jangka panjang pada 7 bidang, yaitu yang pertama, profitabilitas, yang kedua, produktivitas, yang ketiga, posisi kompetitif, yang keempat, pengembangan karyawan, yang kelima, hubungan dengan karyawan, yang keenam, kepemimpinan teknologi, dan yang ketujuh, tanggung jawab sosial masyarakat. Dalam menilai kualitas tujuan jangka panjang, ada 7 kriteria kualitas yang bisa digunakan oleh para manajer. Kualitas tersebut antara lain adalah fleksibel. Tujuan sebaiknya harus dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak diketahui dalam ramalan perusahaan tersebut. Kemudian terukur. Tujuan harus dengan jelas dan konkret menyatakan apa yang akan dicapai dan kapan hal itu akan dicapai. Dengan demikian, tujuan sebaiknya dapat diukur sejalan dengan berlalunya waktu. Selanjutnya adalah memotivasi. Manusia akan bekerja lebih produktif jika tujuan ditetapkan pada tingkat yang memotivasi, yaitu tingkat yang cukup tinggi, sehingga menantang untuk diselesaikan. Namun tidak terlalu tinggi sehingga membuat frustasi atau terlalu rendah sehingga mudah dicapai. Selanjutnya adalah dapat dicapai. Tujuan juga harus dapat dicapai. Tujuan yang terlalu utopis akan menyebabkan menurunnya motivasi orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Manajer harus membuat tujuan yang logis dan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya perusahaan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah sesuai. Tujuan harus disesuaikan dengan sasaran luas dari suatu perusahaan yang telah dinyatakan dalam pernyataan misi. Setiap tujuan harus merupakan satu langkah menuju pencapaian sarana secara keseluruhan. Selanjutnya adalah dapat dipahami. Para manajer strategi dari semua tingkatan harus memahami apa yang harus dicapai. Mereka harus memahami kriteria-kriteria utama di mana kinerja mereka akan dievaluasi. Dengan demikian, tujuan harus dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami. Yang selanjutnya adalah strategi umum. Strategi umum adalah gagasan inti mengenai suatu perusahaan dapat bersaing di pasar dengan baik. Strategi umum adalah dasar dari tujuan jangka panjang perusahaan. Dari suatu skema yang dikembangkan oleh Michael Porter, banyak manajer yakin bahwa strategi jangka panjang sebaiknya didasarkan pada salah satu dari 3 strategi umum, yaitu berjuang untuk mencapai kepemimpinan biaya rendah secara keseluruhan dalam industri. Para pemimpin berbiaya rendah mengandalkan kapabilitas yang cukup unik untuk mencapai posisi biaya rendahnya. Contohnya adalah memiliki pemasok bahan baku yang terjamin, berada dalam posisi pasar yang dominan, atau memiliki modal yang besar. Produsen berbiaya rendah biasanya unggul dalam penghematan dan efisiensi biaya. Selanjutnya, berjuang menciptakan dan memasarkan produk-produk unik untuk beragam kelompok pelanggan melalui diferensiasi. Strategi yang mengandalkan diferensiasi dirancang untuk menarik pelanggan yang memiliki sensitivitas khusus untuk suatu produk. Selain untuk membangun loyalitas pelanggan, diferensiasi juga menjadi media perusahaan untuk menyampaikan cara, keunggulan, dan fitur yang dimilikinya. Selanjutnya, berjuang untuk memiliki daya tarik khusus bagi satu atau lebih kelompok pelanggan atau pembeli industri. Dengan berfokus pada salah satu atau keduanya dari biaya atau diferensiasi, strategi yang fokus berupaya untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Para pendukung strategi umum yakin bahwa masing-masing dari pilihan ini dapat menghasilkan imbal baik.
di atas rata-rata untuk suatu perusahaan dalam suatu industri. Namun, keberhasilan strategi-strategi ini disebabkan oleh alasan yang berbeda. Strategi utama adalah induk rencana jangka panjang yang menyediakan arahan dasar bagi tindakan utama dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Strategi utama mengidentifikasi periode waktu di mana tujuan jangka panjang akan dicapai. Dengan demikian, strategi utama dapat didefinisikan sebagai pendekatan umum yang komprehensif yang menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan suatu perusahaan. Strategi utama perusahaan antara lain adalah pertumbuhan terkonsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, kemudian integrasi horizontal, integrasi vertikal, selanjutnya diversifikasi konsentris, diversifikasi konglomerasi, putar haluan, divestasi, dan juga likuidasi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.